Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seseorang itu hanya bisa bekerja dengan detail apabila memiliki ilmu pengetahuan kerja dan kemampuan kerja. Dampaknya apa? Dampaknya bahwa seseorang itu dengan berjalannya waktu bisa menciptakan value yang bermanfaat bagi orang lain, yang menguntungkan bagi orang lain, yang menguntungkan pelanggannya, yang membuat puas pelanggannya. Nah, untuk bisa bekerja dengan detail, seseorang harus paham konsep see, think, dan do. Konsep see, think, dan do. Ini sebagai metode learning organization, yaitu pembelajaran di dalam bekerja, pembelajaran organisasi yang terus-menerus yang akan menghasilkan sebuah keilmuan terapan. Menjadikan seseorang memiliki ilmu kemampuan bekerja dan seseorang memiliki kemampuan bekerja. Pengetahuan bekerja dan kemampuan bekerja dengan detail untuk menjadikan dirinya sukses dalam bekerja dan karir. Kenapa sukses? Karena dia bisa menciptakan value. Bisa menciptakan value karena dia kerjanya sangat detail betul. Dia tahu persis sebab akibat dari sebuah pekerjaan. Kenapa dia sukses? Karena dia tahu bahwa dia tahu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Si activities itu adalah observasi, melakukan pengamatan yang terus-menerus terhadap situasi dan perilaku seseorang, sehingga dia menjadi tahu persis apa kebutuhan pelanggan. Dia menemukan yang dinamakan what customer need. Dari situ informasi yang dia dapat, dia berpikir dengan melakukan think activities. Berpikir, menyusun rencana, menciptakan value yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi pelanggannya, yang bisa menjawab kebutuhan pelanggannya. Itu adalah think activities. Dari situ nanti akan terekstrak strategi bagaimana untuk bisa memuaskan pelanggan. Bagaimana menciptakan value nilai yang menjawab kebutuhan pelanggan. Strateginya dievaluasi, dimatangkan, sampai konkret bahwa ini adalah final strategi, sehingga dilakukan do activities, melakukan aksi manajemen yang nyata untuk mendelivery value, untuk menjadikan pelanggan menerima solusi yang menjadikan kebutuhannya terpenuhi, yang menjadikan dia menjadi puas dengan value yang Anda berikan. Sahabat, saya ingin berikan contoh perjalanan dari Caesar Ritz yang sekarang nama hotelnya Ritz-Carlton itu menjadi terkenal. Saya akan cerita bagaimana dia detail di dalam observasi, bagaimana dia menciptakan value sehingga menjadikan dirinya sukses dan besar. Pembelajaran ini membuat saya pribadi bahwa sukses seseorang itu harus melakukan aksi detail untuk menciptakan value yang bermanfaat bagi pelanggannya. Rich itu adalah orang yang backgroundnya cuma seorang anak petani di Swiss. Dia hijrah ke Paris. Setiap hari dia bangun paling pagi, pulang malam. Karena menurut dia, setiap momen, setiap waktu adalah kesempatan untuk belajar, untuk mengobservasi, untuk see. Ya. Saat dia ngepel lantai, dia perhatiin sepatu tamunya. Karena dia bekerja di sebuah penginapan, ya, sebuah hotel kecil. Mulai jalannya hingga merek sepatunya diamati betul. Ya.
Kebiasaan melihat detail kecil ini yang nantinya menjadi kunci suksesnya Rich. Saat beresin kamar, dia catat kebiasaan setiap tamunya. Dia catat untuk mendapatkan informasi. Berapa bantal yang mereka pakai, di sisi mana mereka menempatkan barang-barangnya, hingga jam berapa mereka bangun. Dia amati betul. Dia catat betul kebiasaan-kebiasaan itu. Ya. 2 tahun kemudian kerja kerasnya terbayar. Dia dipercaya melayani tamu elit Paris di sebuah hotel restoran di Voisin. Dan dia menyadari betul sesuatu yang akan mengubah hidupnya, bahwa menurut dia pengamatan dia, bahwa orang kaya, orang punya duit itu bukan beli kamar atau makanan. Mereka beli momentum untuk dikenang seumur hidup. Jadi yang dibeli ada value-nya yang dikenang. Ya. Saat di Paris dikepung Prusia tahun 1870, di semua restoran tutup. Apa yang dilakukan Rich? Dia membuat menu spesial dengan glamour word, bahwa menu spesial itu menyediakan daging gajah dari kebun binatang menjadi menu spesialnya. Berbondong-bondonglah tamu pada datang untuk membayar mahal. Karena mereka beli cerita, karena mereka beli momentum, bukan beli makanannya. Perjalanan Ritz-Carlton. Selama 27 tahun dia mempelajari setiap detail aktivitas di hotel dan restoran. Selama 27 tahun dia membangun koneksi. Selama 27 tahun dia menyempurnakan sistemnya. Sampai akhirnya tahun 1896 dengan siap dia menciptakan masterpiece-nya, yaitu The Hotel Ritz di Place Vendôme, Paris. Lokasinya tidak sembarangan. Place Vendôme adalah jantungnya high society di Paris. Tempat bangsawan tinggal dan tempat raja dan ratu belanja. Tapi bukan cuma lokasinya yang dia pilih. Tapi dia membuat suatu diferensiasi, sesuatu yang beda value-nya. Yaitu dia bikin setiap detail di hotelnya itu punya cerita, punya value. Kamar mandi private di setiap kamar. Bangsawan nggak usah berbagi kamar mandi, karena kebutuhannya waktu itu. Listrik di semua lantai, karena lilin itu buat rakyat biasa. Telepon di setiap suite room, layanan 24 jam tanpa harus teriak. Kasurnya king size untuk semua tamu. Tidur itu seperti raja, bukan seperti pelayan. Di era di mana hotel masih pakai lilin dan kamar masih sharing, ini sangat revolusioner yang dibikin oleh Ritz. Ini namanya inovasi terbesar. Meng-create value yang luar biasa, meng-create uniqueness yang luar biasa sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Nah, kemudian untuk the ultimate influencer strategi. Jadi strategi mempengaruhi bagaimana. Jauh the ultimate influencer strategi ini muncul saat ini. Dia secara personal mengundang raja dan ratu untuk menginap di Hotel Ritz tadi. Ya, sebagai hadiah untuk mereka. Gratis tuh raja dan ratu. Gratis untuk nginep di situ. Ini hanya sebagai logika Ritz mengatakan, kalau raja saja tidur di situ, siapa berani bilang ini bukan hotel terbaik? Ini adalah strategi berhasil di mana melebihi ekspektasi. Sahabat, pelajaran yang paling berharga adalah pekerjaan detail. Pekerjaan detail itu bisa dilakukan karena memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan kerja, memiliki inovasi dalam melakukan pekerjaan, memiliki etos kerja dalam bekerja, memiliki etika kerja dan adab-adab kerja.
Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.